Ini KM50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan. Dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus saudara. Agar kasus ini bisa berjalan. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka saudara sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM50. Tinggal kita lihat saja nanti ketemu di pengadilan akhirat saudara. Sebagian lagi mereka masih hidup. Bahkan ada yang terus diberikan jabatan. Dinaikkan jabatannya. Diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah saudara. Saya sudah sampaikan saudara. Melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib. Mau dihormati ulama. Mau dihormati umat Islam. Mau dibantu. Mau didukung. Mau dijaga. Mau dibela. Maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Maka dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini tidak lupa saya sampaikan salam takrim dan ta'zim, salam ihtiram. Kita berikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara dari acara haul almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullahu maghfiratan jami'ah wa rahmatan wasi'ah. Kita sampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Semoga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan ganjaran yang berlipat ganda. Dan secara istimewa tentunya salam ini kita sampaikan kepada segenap keluarga sahibul haul. Keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Berikut murid-murid beliau yang begitu setia terus menjaga hasil perjuangan beliau, hasil dakwah beliau dan terus menjaga majelis-majelis taklimnya, majelis-majelis barakahnya. Jazakumullahu khairal jaza
anil Islam wal muslimin. Dan kemudian tentunya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang hadir bersama kita di tempat ini. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sama sekali tidak mengurangi cinta kita, takrim kita, takdim kita untuk para guru kita. Kita doakan seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai yang ada bersama kita di tempat ini. Ada Kiai Haji Khairul, ada Kiai Haji Dr. Subki, ada Kiai Haji Nasai, Ajangan Cucun, dan lain sebagainya begitu banyak. Kita doakan agar mereka semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang harus disampaikan pada kesempatan ini, yuk kita awali terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Yang kita niatkan bibarakatil Fatihah agar sahibul haul, yaitu guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimaafkan segala kesalahannya, disempurnakan segala kekurangannya, ditempatkan di alam barzah dengan penuh nikmatnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, dalam majelis haul seperti ini, tentu pertama-tama yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita mengenang perjuangan sahibul haul. Yang tadi sudah dibacakan oleh Kiai Haji Khairul, bagaimana manaqibnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya. Selanjutnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar, wahai mereka-mereka yang memiliki akal, yang memiliki pemikiran, yang memiliki hati yang bersih. Yuk mari kita ambil iktibar, ambil pelajaran dari perjuangan kehidupan sahibul haul, agar barakah daripada acara majlis haul ini betul-betul bisa kita rasakan insya Allah. Sahibul haul adalah seorang ulama yang istiqamah, yang selalu mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Sahibul haul almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin adalah seorang ulama yang bukan sekedar memiliki ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Tidak sampai di situ, tapi juga memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa. Semangat perjuangan untuk menegakkan Islam. Dan saya merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi saksi hidup, langsung merasakan berjuang bersama beliau ya ikhwan. Jadi almarhum sahibul haul, saudara, selalu memberikan rasa bahagia kepada orang di sekitarnya. Tidak pernah kami bertemu, duduk, bicara, ngobrol dengan almarhum, kecuali hati kami digembirakan. Jiwa kami dihibur dan selalu diberikan semangat. Sejak awal saya berjuang, saudara. Sejak awal saya berjuang, sejak awal saya kenal, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin atau yang biasa dipanggil Abi Tam, saudara. Panggilan akrabnya, panggilan penuh cinta, panggilan penuh hormat, saudara.
Abitam ini luar biasa selalu memberikan dukungan. Tidak pernah tidak mendukung perjuangan yang selama ini kami lakukan dengan segala resikonya. Dan gak sampai di situ saudara. Beliau adalah seorang penasehat yang baik. Saudara, kalau ada persoalan apapun saudara, beliau tidak segan-segan. Langsung merapat bertemu dengan saya atau memanggil saya untuk datang ke pondok ini. Kemudian beliau memberikan saran, memberikan masukan. Saudara, luar biasa. Beliau punya andil yang begitu besar dalam perjuangan kami selama ini di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai tabungan akhiratnya yang akan menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah sehingga beliau duduk dalam surga bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Ulama yang berilmu dan berakhlak. Ulama yang istiqamah di jalan Allah. Mereka-mereka adalah golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Ini pujian Allah untuk para ulama yang istiqamah. Ini pujian Allah, enggak main-main saudara. Ini pujian bukan datang dari manusia, pujian bukan datang dari makhluk, tapi pujian datang dari yang maha terpuji, yang maha tinggi lagi maha suci. Allah yang memuji hamba-hambanya dari kalangan ulama. Bahkan di ayat yang lain saudara, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan menjamin bahwanya para ulama itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Allah nyatakan faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa Allah nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan. Siapa yang ditinggikan oleh Allah? Alladhina amanu minkum. Orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian. Hei umat Islam. Siapapun yang beriman. Dan ada tambahannya saudara. Waladzina utul ilma. Dan mereka-mereka yang memiliki ilmu. Beriman, berilmu. Saudara ditinggikan oleh Allah. Dan gak sembarangan ketinggiannya. Derajat. Saudara beberapa derajat. Jadi bukan hanya 1-2 derajat, derajat. Begitu banyak tingkatan Allah tinggikan orang-orang beriman dan berilmu. Maka itu saya yakin insya Allah Sahibul Hul, Abitam, saudara termasuk kedua ayat yang kita bawakan tadi. Ayat di mana yang takut ke ulama yang takut kepada Allah dan ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pada acara hall ini, saudara, manakala kita bercerita tentang ulama-ulama yang soleh, saudara, itu majelis penuh berkah. Al-Imam Ibn Uyainah, guru daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, saudara, inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Manakala kita mengenang, memperingati, mengingat, menceritakan orang-orang yang soleh, tanzilur rahmat, maka aneka rahmat akan bertaburan. Aneka rahmat akan turun. Nah, itulah saudara salah satu rahasia kenapa ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah kita gelar haulnya. Jadi haul itu satu untuk kita bisa mengirimkan sejumlah hadiah kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jangan lupa bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia saat-saat yang paling bahagia buat mereka manakala mereka mendapatkan kiriman dari mereka yang hidup, saudara. Dikirimi bacaan Al-Qur'annya, dikirimi doanya, dikirimi sedekahnya, saudara.
aneka ragam amalan dari yang hidup, begitu dikirimkan kepada mereka yang meninggal dunia, mereka akan merasa sangat-sangat bahagia, saudara. Nah, jadi saudara, hari ini Sohibul Hol akan sangat bahagia. Abitam di alam barzahnya sangat bahagia. Bagaimana tidak? Anaknya, keluarganya, saudara, murid-muridnya, jamaahnya, pecintanya, ribuan kumpul bersama mendoakan beliau, mengirimkan hadiah pahala untuk beliau. Beliau senang hari ini, saudara. Dan semoga kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang bertaburan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, masih kita bicara tentang Sohibul Hol Abitam, saudara. Saya sangat cinta kepada beliau. Saya sangat menghormati beliau. Beliau, saudara, bukan sekedar teman dan sahabat saya, tapi sudah anggap sebagai orang tua saya, guru saya, penasehat saya, pembimbing saya, yang selama hidupnya tidak pernah luput, saudara, sehari pun, saudara, daripada memberikan arahan, saran, kritik, saudara, nasihat, dan lain sebagainya yang diberikan kepada saya maupun keluarga ataupun kepada pengurus-pengurus FPI ketika itu dimanapun berada. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya punya anak, Bu, Pak, ya, dari mulai yang nomor 4 yaitu Syarifah Najwa, Syarifah Mumtaz, Syarifah Fairuz, Syarifah Zahra, semuanya sekolah di Insan Kamil. Dan semuanya alumni Insan Kamil. Dan semuanya merupakan murid-murid Abi. Alhamdulillah. Sekarang mereka sudah dewasa, sudah berkeluarga, begitu juga sudah menjadi ustazah, sudah menjadi guru, dan mereka sudah mengajar kemana-mana. Ini semua salah satu berkah yang luar biasa, yang menjadi wasilahnya adalah almarhum Abitam, saudara. Sehingga anak-anak saya bisa menimba ilmu di madrasah ini, di pesantren ini, saudara. Bahkan saat ini sudah menyebarkan ilmu kemana-mana. Mudah-mudahan, saudara, anak-anak ibu, anak bapak-bapak, semuanya yang sekolah di tempat ini, yang di pesantren Al-Ihya atau di sekolah Insan Kamil, Allah jadikan generasi-generasi Qur'ani yang siap li'la kalimatillah, yang siap untuk melanjutkan perjuangan dakwah almarhum. Amin ya rabbal alamin. Bahkan saat ini, saudara, kalau anak-anak saya sudah keluar, sudah lulus, sudah mulai berdakwah, kali ini generasi cucu-cucu saya juga mereka sekolah di Insan Kamil, saudara. Ada yang tinggal di pesantren Al-Ihya, saudara. Ada yang sekolah di Insan Kamilnya. Ada Sayyid Ahmad Rizik, saudara. Kemudian ada cucu saya Maryam, Hasanah, Abu Bakar, saudara, dan lain sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya saya titipkan sekolah di Insan Kamil, di pesantren Al-Ihya. Kenapa? Karena saya yakin sistem pendidikan yang ada di pesantren ini, sistem pendidikan yang ada di sekolah ini, yang dulu dibangun oleh almarhum saudara Abitam, adalah sistem yang bagus, sistem yang baik, sistem yang bisa, saudara, mengajarkan, mendidik, mengarahkan anak-anak kita bukan sekedar memiliki ilmu yang manfaat, tapi agar mereka juga memiliki akhlak yang karimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah baik pondok pesantren Ihya maupun yayasan sekolah daripada Insan Kamil diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai ma'hadan salihan thayyiban munawwaran munawwiran mubarakan. Dan mudah-mudahan dari tempat ini Allah keluarkan al-qawadirus salihah. Al-qawadirus salihah, generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang bagus, generasi-generasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu, saudara, walaupun Abitam sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya
tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan, datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib. Saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara. Kumpul, preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar, bubar. Bagaimana enggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kitanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara. Gelar acara. Dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut. Dan sejak saat itu sampai hari ini, nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya.
Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abi Tam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abi Tam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Akhirnya saya ingin ingatkan bahwa majelis seperti ini majelis yang penuh barakah dan rahmah. Bapak ibu yang rutin setiap hari Ahad ngaji di tempat ini jangan ditinggalkan. Walaupun Abi sudah tiada, tapi jangan lupa anak Abi, murid-murid Abi semua adalah sebagai penggantinya, penerusnya. Kita dampingi mereka, kita bersamai mereka, kita dukung mereka agar majelis-majelis tersebut tetap makmur sebagaimana harapan Abi Tam. Insya Allah. Jangan dilepas. Apalagi yang pengajian Ahad ini kita tahu. Setiap Ahad pagi yang ngaji seperti ini. Setiap Ahad pagi. Yang ngaji itu ribuan di sini. Dari zaman Abi Tam. Beberapa kali saya ikut hadir di tempat ini. Bahkan terakhir saya hadir di sini hari Ahad bersama Abi Tam. Itu hari Ahad saat malamnya kejadian KM 50 ya kawan. Saya hadir di sini. Ketemu dengan Abi Tam, saudara, duduk bersama beliau. Dan Ahad sorenya Abi Tam datang bertamu dengan beberapa santri, saudara, ke Sentul. Ke tempat tinggal saya bersama istri saya. Itu hari Ahad sore. Nah, begitu datang ke sana kita berbincang, ngobrol. Abi Tam curhat, menunjukkan kekhawatirannya atas keselamatan saya. Jadi Abi Tam semenjak saya pulang beliau udah khawatir, was-was. Ini bagaimana ini Habib Rizik? Nanti kenapa-napa bagaimana? Nanti keluarganya bagaimana? Jadi betul-betul beliau khawatir. Sepertinya beliau sudah punya firasat ya ikhwan. Ini akan ada hal yang gak baik. Nah, sore beliau datang, kita sholat maghrib berjamaah. Bersama Abi Tam dan bersama santri-santrinya. Saudara. Nah, setelah kita selesai sholat maghrib berjamaah. Kemudian kami bincang sampai Isya. Habis itu Abi Tam pulang. Jam 10-nya saya berangkat ke Kerawang. Dan jam 12 malam lewat sedikit terjadilah peristiwa KM 50 saudara. Nah, jadi artinya sebetulnya Abi Tam sudah punya firasat. Dan beliau terus ngingetin saya, hati-hati Habib, hati-hati Habib, waspada Habib. Terus beliau ingetin saudara. Jadi beliau betul-betul mengikuti setiap detik, menit apa yang terjadi sepulang saya dari Mekah dulu ya kawan. Begitu saya pulang terus beliau telepon, terus beliau mengasih banyak yaitu isyarat-isyarat. Beliau berikan nasihat-nasihat saudara. Nah, jadi artinya saya punya kenangan yang luar biasa. Di detik-detik terakhir saudara sebelum terjadi KM 50, Abi Tam yang memberikan isyarat, memberikan warning, memberikan peringatan saudara. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Makanya Abi Tam begitu kejadian itu beliau cukup shock. Beliau sedih luar biasa. Ya ikhwan. Apalagi seminggu setelah itu saya di penjara. Kemudian sebulan setelah itu FPI dibubarkan saudara. Luar biasa. Abi Tam sedihnya terpukulnya. Nah, waktu saya di penjara saya sempat bincang. Melalui telepon saudara. Beliau sakit. Tidak bisa datang. Kita berteleponan dengan Abi Tam. Kita tanyakan kondisinya. Karena hari-hari terakhir itu Abi memang sempat dioperasi. Sakit. Kemudian sulit keluar saudara. Tapi komunikasi kami enggak putus. Dan murid-murid beliau, Kiai Khairul dan kawan-kawan semua dikirim, saudara, untuk terus berkomunikasi walaupun saya ada dalam penjara.
Nah, jadi artinya saya punya kenangan khusus dengan Apitam. Jadi tempat yang saya datangi sebelum peristiwa KM 50 adalah Al-Ihya. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM 50 adalah Apitam, saudara. Nah, makanya setelah kejadian itu Apitam pesan betul, Habib, ini KM 50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM 50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan. Dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Apitam. Jalankan jangan pesan Apitam. Siap tuntaskan KM 50. Siap tuntaskan KM 50. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus, saudara, agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan, saudara, jangan lupa bahwa kita ini anti kezoliman. Dan kita tidak akan pernah membiarkan kezoliman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua, saudara. Enggak, Allah maha adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, saudara, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakin an-nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakin an-nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi enggak ada Allah menzalimi, saudara. Tapi manusia yang mendolimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu, saudara, pasti. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka, saudara, sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM 50. Tinggal kita lihat saja nanti, ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita gak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara,
Begitu juga terlibat dalam pembunuhan. Saudara, nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul? Betul? Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngertos? Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola, pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghiliz zalimin bizzalimin. Betul? Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghiliz zalimin bizzalimin. Apa itu artinya asghiliz zalimin bizzalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa saudara. Ya ada yang nanya saya, Habib kok gak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga. Mesti sekarang. Saya jawab saudara, kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul? Setuju? Enggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Enggak usah, saudara enggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja dia adu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia. Adu setan. Ayo, bingung kan lo? Adu setan. Adu setan. Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara kemarin,
yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya. Di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos saudara ratusan triliun. Saudara, hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat, sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup, masuk perut mereka. Baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos, sama-sama setan. Tuh, Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Hero, Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan, nonton aja, banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari, saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita, saudara, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diselamatkan dari makar mereka. Insya. Nah jadi saya minta tuh selawat azgirid zalimin terus baca terus. Setuju? Coba Habib Muhammad bin Hadi ke depan. Habib Muhammad bin Hadi. Ini saya punya menantu. Ini menikah dengan anak saya yang kelima. Yaitu Syarifah Mumtaz. Lulusan Insan Kamil, saudara, Syarifah Mumtaz. Baik. Kita baca sama-sama semuanya. Allahumma Muhammad wa ashqi zalimin bizzalimin. Allah semua salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأشغلنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina أشقي الظالمين بالظالمين. Angkat tangan semua. من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Angkat tangan semua. وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Saya minta maaf Bu, Bapak kirimkan pengganti. Bahkan sudah 2 minggu saya sakit, saya nggak bisa ceramah kemana-mana. Karena memang kalau saya udah ceramah, udah pegang mic lupa sakit. Yang nggak boleh teriak, kita teriak. Nggak boleh angkat-angkat tangan, kita angkat juga tuh tangan. Saudara, nah ini yang menurut dokter, penyakit itu jadi agak lama dipulihkan. Saya masih pemulihan. Alhamdulillah sudah ada tim dokter yang nangani, yang ngobati saudara. Tapi gimana ya, kadang-kadang ada undangan-undangan yang nggak mungkin saya nggak hadir. Seperti di tempat ini saudara. Karena Abitam ini orang tua saya. Sahabat saya, guru saya, kawan seperjuangan saya, saudara. Nah, saya jadi ingat waktu ke Purwakarta beliau bilang, Habib walaupun harus digotong, saya gotong Habib. Artinya ada saat-saat yang memang terpaksa saya harus datang. Nggak boleh nggak datang walaupun sedang sakit. Nah maka itu saya minta maaf kepada panitia-panitia yang semalam saya nggak hadir, kemarin siang saya nggak hadir, kemarin pagi saya nggak hadir. Yang 2 minggu ini saya tidak hadir, saya minta maaf. Bukan saya sengaja tidak hadir karena memang saya sedang dalam pemulihan. Adapun hari ini saya kecualikan saudara, walaupun dari awal tadi saya udah mulai pelan-pelan ceramahnya saudara. Dari gigi 1, gigi 2. Niatnya memundur lagi ke gigi 1 susah banget. Akhirnya maju ke gigi 3, maju ke gigi 4, gigi 5. Udah gak ada rem lagi. Masya Allah, dari gak nyebut nama sampai nyebut nama. Betul. Waktu di gigi 2 kan gak nyebut nama, betul. Begitu udah gigi 5, nama keluar. Nah udah cukup dah, ntar sampai gigi 7 lagi. Nah, doain biar saya sehat walafiat. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada semua pihak. Jadi saya ya angin-anginan. Kalau saya rasa wah ini bagus nih, ini enak. Tadi saya sholat subuh di rumah, begitu lagi sholat subuh rasain wah ini badan enak nih. Ini kelihatannya bisa nih ke mana namanya, ke Al-Ihya. Karena tadi saya di Sentul, saya lagi pemulihan dirawat di Sentul, bukan di Jakarta. Saya pikir wah ini bisa nih. Nah akhirnya kita coba, saudara saya siapkan diri dan akhirnya bisa kemari. Nah karena itu minta maaf kalau nanti saya bukan gak mau selaman sama jamaah, bukan. Ini jamaah kalau selaman saking cintanya dibetot tangan kita. Betul Pak? Main betot aja begitu saudara. Akhirnya tulang kita sakit, otot kita sakit, dada kita sakit saudara. Memang yang dibetot tangan kan sakitnya kemana-mana.
Jadi maaf, saya bukan nggak mau salaman karena memang saya sedang pemulihan, sedang mengikuti terapi, treatment dan lain sebagainya. Tolong, saya bukan nggak mau salaman, kita salaman pakai hati saja. Setuju? Setuju? Nah, tolong dimaklumi. Tolong dimaklumi. Nah, doain biar saya, Anda semua, keluarga kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi saya minta maaf. Begitu juga yang akan datang. Saya masih ada nih beberapa ceramah. Ntar malam ada, besok ada. Ada yang bisa saya datang, ada yang saya nggak bisa datang. Nah, saya hari ini nih kalau udah begini nih bisa malam nggak bisa ngisi lagi. Nah, besok begitu segar mungkin bisa ngisi, mungkin juga enggak, kita lihat. Saya cuma minta satu, tolong dimaklumi. Tapi nggak usah khawatir, semua tempat yang undang saya yang saya tidak datang, saya kirim pengganti. Penggantinya kadang-kadang saya punya mantu, yaitu Habib Muhammad bin Husain Attas sebagai ketua umum daripada FPI. Kadang-kadang Habib Hanif bin Abdurrahman Attas juga yang sering keliling dakwah kemana-mana, atau mantu-mantu yang lain. Kadang-kadang kalau mantu saya semua sibuk seperti semalam, Habib Hanif ada di Surabaya, Habib Muhammad ada di Ketapang, Kalimantan Barat, saudara. Nah, jadi Habib Alwi ada di Madura, saudara. Nah, sehingga akhirnya saya kirim kawan-kawan. Ada Kiai Haji Awid Masyuri, ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Nah, tolong dimaklumi. Nah, itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Khairul yang sudah mundar-mandir, saudara, ke rumah saya, ke pesantren saya untuk terus ngontrol ini jadwal. Jangan sampai saya nggak datang. 2 hari yang lalu saja ke Sentul. Juga datang Sentul, Beb, jangan sampai nggak datang. Saya bilang doain aja Ustaz, saya sehat, enak aja badan, saya datang. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Akhirnya yuk kita baca surat Al-Fatihah dengan niat agar semua yang hadir di sini tidak keluar, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya dibahagiakan. Yang belum berumah tangga jodohnya dientengkan. Yang sudah berumah tangga agar dapat keturunan yang solehin dan solehat. Hutang piutangnya dilunaskan. Dan segala penyakitnya disembuhkan. Perjuangannya dimenangkan. Nafkahnya dimudahkan dan dimurahkan. Serta mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ayo sambut bulan Ramadan, kita baca qasidah Qul Ya Azim sekaligus isinya adalah doa. Qul ya azim antal. Silakan tim hadrah. قد همنا هم عظيم وكل شيء من همنا يا semuanya. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya بصورة الفاتحة بالرجال رجال الصالحة يا ربنا بسورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحة اجعل آمين يا رب. أمورنا ناجحة. آمين
المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة يا ربنا بسورة البقرة بالرجال رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين